Halo Tribuners, dimanapun kalian berada, saya Araini Sari. Hari ini saya berada di Tio Art Collection milik Pak Tio yang merupakan pengrajin limbah kayu. Pak Tio yang juga tergabung dalam UMKM binaan Rumah BUMN Pertamina itu memproduksi berbagai macam mulai dari souvenir, plakat, hingga peralatan dapur itu menggunakan limbah kayu. Lokasinya berada di Jalan Giobos, Komplek Bayangkara, Permai 2, Blok C nomor 2. Yuk kita simak proses pembuatannya dan kisahnya. Nama saya Sulistyo, biasa dipanggil Tio sih. Tapi saya seneng pengennya tuh dipanggil Tio limbah kayu gitu, lebih seneng deh. Mulainya itu saya itu sebenarnya di tahun 2014. Ya Mas, sebenarnya sudah rentannya lumayan panjang ya, tapi masih seperti ini. Tapi namanya orang berkreasi, tidak salahnya kita selalu mencoba dan berinovasi terus. Kenapa saya itu pengen pengen melakukan kerajinan limbah kayu nih. Limbah kayu nih ya, limbahnya. Saya gunakan ada limbahnya. Karena waktu itu tuh sebenarnya prihatin, kebetulan bapak saya sendiri itu mebel, terus waktu itu kayu cuma dibuang, dibakar. Nah, terus saya punya ide dan coba ini saya olah lah gitu. Waktu itu belum kayu, masih saya coba gabungnya aja lah, serbuknya itu saya olah menjadi kap lampu waktu itu. Ya itu, kap lampu, terus lama nggak payu ya. Lama nggak payu, terus ini inovasi yang lain lah. Bagaimana caranya ini supaya di galeri ini, saya pikir dulu gitu, di galeri ini bertambah kreativitasnya, nggak cuma lampu aja. Saya bikin gantungan kunci, bikin macam-macam pernak-pernik. Nah, terus saya punya ide yang ini nih sebenarnya. Ini telawang ini kan khasnya Kalimantan. Tapi saya pikir orang yang bikin gede-gede semua, nggak ada yang kecil kan. Saya punya ide tuh, aku coba bikin yang kecil aja, yang bisa dibawa kemana-mana. Nah gitu, makanya terus akhirnya sampai sekarang. Jadi ini bisa buat piala, bisa buat plakat ACDC yang ini. Nah gitu. Kalau berinovasi itu berjalan terus, nggak mesti harus sekian gitu. Ya akhirnya ya begini, macam-macam jadinya. Oh waduh, macam-macam sih sebenarnya. Intinya satu ya, intinya garis bawahnya itu saya tuh pengennya berusaha memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal sebenarnya, khususnya ada di Kalimantan ini. Ya kita bisanya bikin dari kria, ya kita mengenalkan budaya ya dari kria itu. Minimal kalau saya ditanya motifnya enggak paham saya. Terus terang saya enggak paham ini motif apa, tapi kalau orang luar, orang awam, oh ini dari Kalimantan. Nah, pengen saya begitu. Dia tahu ini dari Kalimantan dulu. Masalah yang kan ada ini motif apa, filosofinya apa, saya enggak ngerti, saya enggak paham. Kalau kita nih sebenarnya jenis kayunya nggak ada, namanya juga dari limbah mebel ya. Kami sementara dari mebel. Jadi kalau di mebel, tapi biasanya mebel itu ada 3-4 macam aja. Kalau nggak ulin, benuas, pantung, meranti. Biasanya gitu. Pantung tuh biasanya kalau yang gini-gini ini biasanya sekarang itu buat pintu juga sekarang.
Gini, kalau yang untuk peralatan rumah tangga itu sebagian limbah, sebagian enggak. Sebagian limbah, sebagian enggak. Karena waktu itu, ini saya cerita aja berarti flashbacknya. Waktu itu tahun 2024 ya, bulan Oktober kemarin tuh saya diminta dari BUMN Pertamina itu untuk ikutin akrab. Syaratnya peralatan rumah tangga. Sebenarnya saya itu nggak pernah bikin peralatan rumah tangga. Wah, ini repot kan? Dipaksa bikin peralatan rumah tangga. Jadi sebagian limbah, sebagian enggak. Harusnya saya untuk memenuhi kotanya untuk dibawa ke Jakarta kemarin, saya harus beli kayu. Nah, ini kayunya benuas sama ulin. Gini, kalau peralatan rumah tangga itu saya itu kurang promo keluar. Jadi kalau orang kesini, lo kok ada ininya, nah, sekalian dia beli gitu. Harusnya saya itu promo keluar harusnya, karena banyak orang nggak tahu juga saya itu punya peralatan rumah tangga begitu. Apa ya? Kalau tantangan sih sebenarnya sih nggak ada ya. Artinya tuh gini. Tapi bagaimana kita tuh bisa menciptakan ide tuh yang, kalau saya tuh gini, kadang-kadang orang belum bikin, aku lah yang bikin gitu loh. Ya seperti kayak mungkin ada batang garing itu kan. Batang garing kan biasanya gede-gede semua. Nah itu kan kecil. Kayak ini belum jadi ini. Ini belum jadi juga. Sementara ini sosmednya ada juga, offline online lah begitu. Harapannya begitu. Jadi kalau bukan kita dan generasi muda, siapa lagi yang harus mempertahankan nilai budaya itu gitu. Jadi harapan saya itu anak-anak muda, ayo kita itu apa ya, di sekitar kita tuh sebenarnya masih banyak peluang-peluang yang harus kita kerjakan, kita selesaikan. Nah tergantung orangnya lagi. Anak-anak muda nih sekarang nih kalau saya bilang itu sistem gadget itu agak mempengaruhi untuk etos kerja anak-anak muda sekarang gitu loh. Itu menurut saya, moga-moga keliru. Jadi anak-anak muda sekarang itu, anak-anak zaman now generasi Z itu kalau suruh kerja ini agak sulit. Dia lebih senang kerja lewat gadget seperti itu. Tapi harapan saya, ayolah anak-anak muda ini, ayo kita bangun Kalimantan Tengah ini dengan apapun keahliannya. Kita bangkitkan Kalimantan Tengah untuk kedepannya, untuk kita juga, untuk generasi muda kita juga gitu. Pesan saya itu sebenarnya satu. Yang pertama terus semangatnya dulu. Kan banyak orang, ini kan tergantung orangnya ya. Aduh aku ini nggak punya modal. Sama saja itu nggak punya modal. Tapi semangatnya ada. Semangatnya ada, modal itu bisa dicari. Tapi kalau sudah punya modal, semangatnya nggak ada, habis modal itu gitu loh. Ayo kita semangat untuk membangun diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk Kalimantan Tengah, dan untuk negeri kita sendiri. Nah gitu. Jangan menyerah.